Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sintanaya Anggraini dengan NIM 22105058087 dari kelas B1 akan mempresentasikan Sains dan Kebangkitan Islam. Yang pertama adalah pengertian dari pengetahuan. Pengetahuan adalah semua informasi yang dapat diterima oleh manusia. Menurut Arthur Hayes Sulzberger, pengetahuan tidak hanya sesuatu yang diterima, namun juga yang dipersepsi, dipelajari, dan ditemukan oleh manusia. Sedangkan sains menurut Arab atau al-ilmi merupakan pengetahuan yang terorganisasi. Sains adalah pengetahuan yang didapatkan melalui metode ilmiah. Jadi, sains merupakan bagian dari pengetahuan dan tidak semua pengetahuan merupakan sains. Selanjutnya dalam sains terdapat filsafat sains Islam. Yang pertama ada ontologi. Ontologi ini membahas mengenai yang ada universal atau menampilkan pemikiran semesta universal. Ontologi berupaya mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan atau dalam rumusan filsuf. Dalam sains, modern aspek yang dapat dikaji hanyalah apa yang bisa diamati, hanya wilayah materi. Sedangkan dalam sains Islam, baik hal materi maupun imateri juga dapat diterima dan dikaji sebagaimana dalam surat Al-Haqqah ayat 38-39. Selanjutnya ada aksiologi. Tujuan dari adanya sains modern adalah untuk sains itu sendiri. Aksiologi adalah nilai-nilai atau value sebagai tolak ukur kebenaran ilmiah. Etik dan moral sebagai dasar normatif dalam penelitian dan penggalian serta penerapan ilmu. Sedangkan tujuan sains Islam adalah untuk mengenal Sang Pencipta melalui ayat-ayatnya. Yang terakhir ada epistemologi. Epistemologi sains modern menggunakan metode ilmiah dengan pendekatan empiris, apa yang bisa dirasakan dan diraba. Epistemologi bertalian dengan definisi dan konsep-konsep ilmu, ragam ilmu yang bersifat nisbi dan niscaya, dan relasi eksak antara alim atau subjek dan maklum atau objek. Atau dengan kata lain, epistemologi adalah bagian dari filsafat yang meneliti asal-usul, asumsi dasar, sifat-sifat, dan bagaimana memperoleh pengetahuan menjadi penentu penting dalam menentukan sebuah model filsafat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kebangkitan Islam. Istilah dari kebangkitan Islam atau Islamic Resurgence merupakan suatu gerakan yang mengacu pada pandangan dari umat Islam bahwa Islam menjadi penting kembali karena Islam dikaitkan dengan perjalanan masa lalunya yang gemilang. Khususnya kegemilangan itu tampak selama 7 tahun abad pertama sejak lahirnya Islam dimulai dari masa Rasul 23 tahun, Khulafaur Rasyidin 30 tahun, Daulah Umayyah 40 tahun, dan Daulah Abbasiyah 500 tahun. Hingga masa lalu tersebut mempengaruhi pemikiran kaum muslimin sekarang. Islam dianggap sebagai satu-satunya kekuatan alternatif memperbaiki kondisi umat yang sedang mengalami keterpurukan. Keterpurukan umat Islam selama kurun 7 abad kedua sejak runtuhnya Daulah Abbasiyah abad ke-13 hingga datangnya kolonialisasi barat ke negara-negara muslim sampai abad 20 Masehi. Sedangkan era kebangkitan Islam di Indonesia ditandai dengan lahirnya beberapa organisasi pergerakan Islam. Lahirnya organisasi-organisasi pergerakan tersebut ada yang bersifat netral seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persatuan Islam. Ada pula yang berpegang teguh pada mazhab seperti Nahdlatul Ulama, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan Al-Wasliyah. Organisasi-organisasi tersebut telah banyak ditulis oleh para ahli sesuai dengan bidangnya masing-masing, terutama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, karena kedua organisasi tersebut merupakan organisasi yang terbesar di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas corak kebangkitan Islam. Corak kebangkitan Islam terdapat 3 corak. Yang pertama adalah modernisme. Pada tahap berikutnya, berubah menjadi neomodernisme dengan tokoh-tokoh lainnya Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridho, dan tokoh-tokoh neomodernisme seperti Fazlur Rahman. Modernisme lahir karena adanya pertemuan antara nilai-nilai Islam dan peradaban Barat, pemanfaatan akal, dan paham liberalisme. Pemikiran yang terus dikembangkan, penelusuran kembali ilmu filsafat, baik yang bersumber dari filsafat Yunani maupun filsafat Islam, termasuk berkembangnya paham Mu'tazilah. Pentingnya mengembangkan ijtihad dan menggali ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang berasal dari Barat. Umat Islam bila ingin bangkit mesti merujuk kembali pada Quran dan Sunnah dengan pendekatan yang lebih bersifat kontekstual. Corak kebangkitan Islam yang selanjutnya yaitu revivalisme.
Pada tahap berikutnya berubah menjadi neo-revivalisme dengan tokoh-tokohnya yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Lalu di Indonesia dilanjutkan oleh 3 haji di Minangkabau yaitu Haji Sumani, Haji Biobang, dan Tuanku Nan Renceh. Generasi baru atau neo-revivalisme dilanjutkan oleh kelompok Ikhwanul Muslimin dan Salafi. Corak revivalisme memiliki karakteristik pentingnya mengembangkan ijtihad agar keluar dari taklid terutama bertumbuh pada fikih, anti pada perkembangan intelektualisme yang berakar dari pemikiran barat dan kalam atau teologi yang dikembangkan Ibnu Sina. Kembali pada tokoh kembali kepada Al-Quran dan hadis dan kembali kepada pemahaman Islam yang ada pada zaman Rasul dan Khulafaur Rasyidin. Mengapresiasi berkembangnya tasawuf Sunni atau Amali, tetapi tetap melarang berkembangnya tasawuf filsafi atau Syi'i atau tasawuf Ibnu Al-Arabi. Corak kebangkitan Islam yang terakhir yaitu tradisionalisme. Pada tahap berikutnya berubah menjadi neo-tradisionalisme dengan tokoh-tokohnya seperti Sayyid Muhammad Naqib al-Atas. Karakteristik kebangkitan Islam pada pola tradisionalisme lahir karena pandangan bahwa manusia sekarang berada di ambang kehancuran karena sudah menjadi objek materi. Karena itu, perlu menanamkan diri dalam spirit pengalaman transendental dalam praktik keagamaan seperti tasawuf, estetik, bahkan tarekat seperti mengapresiasi berkembangnya tasawuf amali atau sunni, dan tasawuf falsafi atau syi'i, dan juga tarekat mentoleransi kesesuaian antara adat istiadat yang berkembang di masyarakat, dengan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, dengan pendekatan yang lebih bersifat kontekstual dan lebih memiliki kearifan terhadap kebudayaan lokal, serta tetap memfokuskan pada pentingnya mengembangkan ijtihad. Selanjutnya, kita akan membahas kebangkitan Islam pada setiap bidang. Yang pertama ada bidang keagamaan, ditandai dengan munculnya beberapa organisasi kelompok tradisional, yaitu Nahdlatul Ulama, Perti Al-Wasliyah, dan lain-lain. Sedangkan organisasi pembaharu adalah Muhammadiyah, Persis Syarikat Islam Al-Irsyad, Nahdlatul Ulama, Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau Perti, dan Al-Wasliyah. Yang kedua, ada pada bidang politik, ditandai dengan munculnya gerakan kebangkitan Islam antara lain sekularisme dan kolonialisasi Barat yang pada tahap selanjutnya mampu menciptakan hegemoni Barat yang mengakibatkan timbulnya berbagai krisis di dunia Islam. Bagi Al-Maududi, untuk merealisasikan kebangkitan Islam, ada 9 program yang harus dilakukan, dan salah satunya yang mempunyai keterikatan dengan penelitian ini tentang kebangkitan Islam yang memfokuskan diri pada studi dan pemikiran politik Abdul Al-Maududi. Yang ketiga ada pada bidang sosial dan budaya. Pada bidang sosial dan budaya ini ditandai dengan berdirinya misi-misi Islam yang mengembalikan kepercayaan mengenai kebenaran Islam dan kebesaran sejarahnya. Kebangkitan Islam mengambil bentuk aktivitas sosial yang mendidik generasi muda, memakmurkan masjid, dan membersihkan sifat-sifat tercela. Yang terakhir ada pada bidang intelektual yang ditandai dengan berdirinya kota Sudan sebagai pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Sebagai pusat intelektual di Baghdad, terdapat beberapa pusat aktivitas pengembangan ilmu. Di antaranya adalah Bait al-Hikmah, yaitu lembaga ilmu pengetahuan yang menjadi pusat pengkajian berbagai ilmu. Selain itu, banyak berdiri juga akademi, sekolah tinggi, dan sekolah biasa yang memenuhi kota itu. Dua di antaranya yang terpenting adalah perguruan Nizamiyah, didirikan oleh Nizam al-Mulk, Wazir Sultan Seljuk pada abad ke-5 Hijriah, dan perguruan Mustansiriyah didirikan 2 abad kemudian oleh Khalifah Mustansir Billah dalam bidang sastra. Kota Baghdad terkenal dengan hasil karya yang indah dan digemari banyak orang. Mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.